Namo sayang di budaya, namo budaya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Iya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Sang Triratna. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Wagino. Tentunya masih dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di kelas 4 semester 1. Kita lanjutkan. Masih di pelajaran 1, kegiatan belajar 3. Tentunya anak-anak semuanya masih ingat semuanya apa yang kita pelajari pada hari Kamis yang lalu. Itu tentang lomba keterampilan dan Pangeran Siddhartha menikah. Nah, di kegiatan pembelajaran 3 ini kita akan melanjutkan dengan tema atau judul melihat orang tua dan orang sakit. Namun sebelum kita lanjutkan belajar seperti biasa, mari kita sama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan dapat kita pahami. Dan tentunya kita dapat mengambil apa makna dari apa yang kita pelajari nanti. Oke, silakan anak-anak semuanya ambil posisi dengan sikap anjali. Nanti doa akan Bapak pimpin. Semuanya bersikap anjali. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwademi Swagato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Triratna. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar. Untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, masih ingat kan pada pertemuan belajar yang pertama dan yang kedua kemarin, yaitu tentang lomba keterampilan dan pernikahan Pangeran Siddhartha. Ya, anak-anak dapat lihat di gambar. Itu adalah gambar yang menggambarkan bagaimana Pangeran Siddhartha mengikuti perlombaan yaitu lomba menaiki kuda, menjinakkan kuda liar, bermain pedang, dan memanah. Kemudian di pertemuan yang kedua kemarin, anak-anak semuanya sudah belajar tentang pernikahan Pangeran Siddhartha dengan Dewi Yasodhara. Nah, ini Bapak ingatkan kembali, biar apa yang kita pelajari pada minggu-minggu yang kemarin, anak-anak bisa mengingatnya kembali. Nah, dalam pembelajaran 3 ini, ya tentunya ada tujuan yang harus kita capai. Apa tujuan itu? Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat yang pertama, disiplin dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan arti penampakan pada peristiwa pertama yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat menceritakan kembali peristiwa pertama dan kedua yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran 3 ini. Semoga anak-anak bisa mengikuti dan memahami pembelajaran yang akan kita pelajari ini. Ya, tentunya anak-anak semuanya masih ingat tentang ramalan Pertapa Asita. Pada saat setelah dilahirkan, Pertapa Asita turun dari pegunungan Himalaya, datang ke istana dan melihat kelahiran dari Bodhisattva Siddhartha ini. Di mana salah satu ramalannya adalah mengatakan bahwa
Bodhisattva Siddhartha ini kelak akan menjadi seorang pertapa atau menjadi seorang Buddha. Setelah melihat 4 peristiwa, maka pangeran akan meninggalkan istana dan akan menjadi seorang pertapa. Apa 4 peristiwa yang tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha? Yaitu adalah orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa suci. Nah, itu adalah apa yang diramalkan oleh Pertapa Asita. Maka di pertemuan yang kedua kemarin, setelah pangeran berusia 16 tahun, maka Raja Suddhodana atau ayahnya itu berniat untuk menikahkan atau mencarikan pendamping hidup untuk Pangeran Siddhartha agar Pangeran Siddhartha bisa meneruskan tahtanya itu menjadi seorang raja. Karena Raja Suddhodana sangat takut akan ramalan dari Pertapa Asita akan menjadi kenyataan. Menginjak pada usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha ingin mengunjungi taman kerajaan. Tentunya ini adalah keinginan Pangeran Siddhartha yang wajar karena Pangeran Siddhartha nantinya adalah seperti yang diharapkan oleh ayahnya akan menjadi seorang raja. Namun setelah nanti melihat 4 hal atau 4 peristiwa itu, kemungkinan itu akan terjadi. Nah, selanjutnya Pangeran Siddhartha meminta kepada Cana, yaitu kusir keretanya, untuk menyiapkan kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda berwarna putih. Nah, ketika Pangeran Siddhartha dalam perjalanan mengelilingi taman kerajaan, para dewa Brahma di alam Sudawasa berunding atau bermusyawarah. Waktunya bagi Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha semakin dekat. Mari kita perlihatkan pertanda yang akan membuat pangeran melepaskan keduniawian dan menjadi pertapa. Nah, itu adalah hal yang dibicarakan oleh para dewa di alam Brahma atau di alam Sudawasa. Maka dalam perjalanan itu Pangeran Siddhartha pun melihat peristiwa yang pertama yang dimana diperlihatkan oleh para dewa untuk menyamar menjadi orang tua yang berambut putih, tidak bergigi atau ompong, ya. Nah, kemudian punggungnya pungguk atau bongkok. Nah, ini tak lain adalah penjelmaan dari para dewa. Dan di mana orang tua dalam penjelmaan dewa ini tidak bisa dilihat oleh orang lain selain Pangeran Siddhartha dan Cana. Karena selama di istana Pangeran Siddhartha tidak pernah melihat ada orang tua, maka menimbulkan tanda tanya dan heran. Kemudian Pangeran Siddhartha bertanya kepada Cana, "Cana, itu orang apa? Kok orang itu tidak seperti orang pada umumnya? Tidak seperti orang lain. Kok orang itu jalannya bungkuk? Kok rambutnya putih? Kulitnya keriput dan ompong?" Nah, itu adalah pertanyaan Pangeran Siddhartha kepada Cana. Nah, Cana pun melihat dan menjelaskan kepada Pangeran Siddhartha, "Yang mulia, orang yang telah lama hidup disebut orang tua. Orang tersebut hanya memiliki sisa hidup yang pendek." Pangeran kemudian bertanya, "Cana, bagaimana itu? Apakah aku juga akan menjadi tua? Apakah aku tidak dapat mengatasi usia tua?" Cana pun menjawab, "Yang mulia, semua termasuk Anda juga saya akan mengalami usia tua." Nah, itu adalah penjelasan dari Cana kepada
Pangeran Siddhartha. Akhirnya Pangeran Siddhartha pun memutuskan untuk kembali ke istana. Dan di dalam istana, Pangeran Siddhartha terus merenung, terbayang-bayang akan hal yang dilihatnya dalam waktu perjalanan keliling taman kerajaan. Setelah 4 bulan berlalu, Pangeran Siddhartha ingin kembali mengunjungi taman kerajaan. Dalam perjalanan, Siddhartha kembali melihat pertanda yang diciptakan oleh para dewa untuk kedua kalinya, yaitu melihat orang yang sedang terbaring lemah atau sakit. Pangeran pun merasa aneh dan bingung dan bertanya lagi kepada Channa. Channa, mata orang itu terlihat lemah dan goyah. Ia menangis dan tubuhnya seperti kelelahan. Disebut apakah orang itu, Channa? Nah, kembali Pangeran menjadi bingung dan heran karena selama di istana, Pangeran Siddhartha tidak pernah melihat orang seperti itu. Tidak pernah melihat orang tua, tidak pernah melihat orang sakit. Maka sewaktu Pangeran Siddhartha melihat itu di taman kerajaan, Pangeran menjadi bingung dan heran. Yang mulia, orang seperti itu disebut orang sakit. Pangeran Siddhartha pun pernah melihat orang sakit sebelumnya. Mendengar kata orang sakit saja belum pernah. Ia bertanya lagi kepada Channa. Aku belum pernah melihat orang seperti itu, Channa. Aku belum pernah melihat orang seperti itu. Apa itu sakit? Yang mulia, orang sakit adalah orang yang tidak mengetahui apakah dia akan sembuh atau tidak dari sakit yang dideritanya ini. Pangeran bertanya kepada Channa, apakah aku juga bisa sakit? Apakah aku juga dapat mengatasi penyakit? Semua termasuk Anda, juga saya, akan menderita sakit dan tidak seorang pun dapat terhindar dari penyakit. Akhirnya Pangeran Siddhartha pun semakin bingung. Kemudian Pangeran Siddhartha meminta kepada Channa untuk berputar balik kembali ke istana. Setelah di istana, Pangeran Siddhartha pun merenungkan peristiwa-peristiwa yang dilihat pada hari pertama dan hari yang kedua, yaitu melihat orang tua dan orang sakit terus terbayang-bayang dalam pikirannya. Bagaimana caranya biar orang tidak tua, biar orang tidak sakit? Nah, anak-anak perlu tahu apa bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang ada di bacaan tadi ya. Nanti kalau anak-anak ada hal yang kurang paham atau kurang mengerti, silakan anak-anak boleh bertanya. Silakan anak-anak tanyakan di WA atau boleh di Classroom setelah video pembelajaran ini. Nah, ada kalimat-kalimat yang mungkin anak-anak belum begitu paham. Dan di sini ada dewa. Dewa adalah makhluk hidup yang tidak kelihatan. Mereka hidup di alam surga karena kekuatan karma baiknya. Kemudian Mara. Mara adalah makhluk hidup yang tidak kelihatan juga. Mereka ada di sekitar kita. Sifat mereka umumnya jahat dan suka menggoda manusia. Mara sering disebut dengan sebutan setan. Penjelmaan artinya perwujudan lain dari para dewa atau makhluk tertentu. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semuanya bisa memahaminya, bisa mengerti. Sekali lagi, apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Sebelum kita akhiri, marilah bersama-sama kita berdoa. Nanti di akhir materi ini Bapak akan berikan tugas seperti biasa, baik melalui WA atau mungkin melalui Classroom. Silakan anak-anak nanti dilihat di WA atau di Classroom anak-anak masing-masing ya. Oke, selanjutnya marilah kita tutup pelajaran ini dengan doa.
Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Triratna. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada pagi hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.